Dalam beberapa bulan kemarin, saya pernah mensubmit atau mengupload sebuah video yang terkait dengan bagaimana caranya kita menghitung, mengkonversi ya angka kredit di dalam kenaikan pangkat khusus bagi pegawai yang ingin naik pangkat gitu ya. Nah, kali ini saya akan sharing terkait dengan surat edaran dari Kepala Badan Kepegawaian Negara yang terbaru nomor 3 tahun 2023. Bagaimana kriterianya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan surat edaran yang belum lama ini dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, di mana surat edaran ini nomor 3 tahun 2023 tentang kriteria penilaian dan mekanisme pengajuan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau yang kemarin itu saya sharing bagaimana caranya kita mengkonversi nilai angka kredit ya. Jadi kita mengkonversinya seperti apa, Bapak Ibu bisa nanti lihat di video saya ya. Yang ini mungkin, yang ini apa yang ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi di situ setelah kita mengetahui caranya kita mengkonversi, ternyata ada beberapa kriteria juga yang harus kita perhatikan berdasarkan dari surat edaran tersebut yang bisa menunjang ya pengajuan kenaikan pangkat tersebut. Nah, apa saja kriteria-kriteria yang sebenarnya diperhatikan, yang harus kita perhatikan? Yang pertama itu adalah originalitas atau kebaruan inovasi atau gagasan atau perilaku. Jadi hasil karya ataupun hasil cipta dalam berupa sebuah inovasi atau gagasan yang unik itu pendekatannya harus benar-benar baru dalam menyelesaikan masalah ya, mendesain pelaksanaannya. Tentunya kita mendesain pelaksanaan yang benar-benar baru, yang benar-benar unik, perilaku atau sikap yang memiliki dampak luas dan dapat diadopsi oleh instansi. Itu kalau kita berbicara tentang kriteria penilaian dari segi originalitas. Kemudian ada kemanfaatan. Nah, kemanfaatan di sini yang dimaksud itu adalah hasil karya atau hasil cipta itu memberi manfaat untuk unit, kemudian untuk instansi, dalam hal ini mungkin stakeholder juga ya, atau masyarakat secara luas. Jadi, hasil karya ini mampu mengubah sistem kerja, baik itu perilaku pegawai ataupun stakeholder dalam menghasilkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, yang ketiga itu adalah kriteria yang harus diperhatikan itu adalah prinsip efektivitas dan efisien. Nah, prinsip efektivitas dan efisien di sini itu adalah hasil karya ataupun hasil cipta itu dapat mengoptimalkan sumber daya. Yang dimaksud dengan sumber daya tentunya adalah sumber daya manusia, sumber daya anggaran, kemudian sarana dan prasarana yang ada untuk menghasilkan manfaat ataupun nilai dalam layanan publik dan dapat menghemat penggunaan anggaran. Nah, itu kalau dari segi prinsip efektivitas dan efisien. Kemudian yang keempat itu, kriteria yang keempat itu adalah ada bentuk pengakuan ataupun penghargaan. Jadi kalau kita menghasilkan sebuah karya yang kemudian diakui kemanfaatannya dan mendapatkan penghargaan di lingkungan instansi, kemudian mungkin masyarakat atau bahkan di kalangan internasional, serta telah dimanfaatkan minimal 1 tahun oleh pengguna. Jadi yang dimaksud itu adalah ketika kita mendapatkan penghargaan, itu mungkin hasil karya kita itu sudah kita gunakan 1 tahun sebelumnya, sebelum benar-benar diakui ataupun dipublish gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk kita mendapatkan penghargaan gitu. Kemudian yang kelima itu adalah ada daya ungkit dan dampak ya. Daya ungkit dan dampak di sini itu adalah hasil karya ataupun hasil cipta itu mampu membangun kesadaran,
dan pola pikir serta memberikan dampak yang signifikan kepada pegawai, baik itu instansi, masyarakat yang merupakan menjadi target dari perubahan tersebut. Nah, semacam itu. Lalu bagaimana dengan pembobotannya? Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam surat edaran tersebut, itu sudah ada pembobotan-pembobotan dari setiap kriteria yang disyaratkan. Nanti saya akan tampilkan di dalam video ini, ya. Di mana di situ sudah ditetapkan ya, masing-masing pembobotan, kemudian nilai maksimalnya berapa berdasarkan dari kriteria-kriteria yang sudah saya sebutkan, yang bersumber dari aturan BKN tersebut ya. Nah, jadi masing-masing kriteria ini memiliki nilai rentang antara 1 sampai 10, kemudian berdasarkan hasil pembobotan, nilai minimal adalah 90. Jadi ketika di total, itu adalah nilai minimalnya adalah 90. Itu yang saya pahami semacam itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah mengkonversi ya, ada beberapa kriteria yang harus kita juga perhatikan ya, terkait dengan surat edaran tersebut. Jadi kalau untuk melakukan kriteria penilaian mekanisme pengajuan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa itu ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Kalau memang benar bermanfaat, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen, juga tombol loncengnya biar nanti video-video terupdate dari saya, Bapak Ibu mungkin yang akan mendapatkannya duluan. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.